Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Victor. Silakan Victor. Baik, mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya anak-anak untuk tetap isi absennya yang Miss telah sediakan di Google Classroom. Dan untuk hari ini Miss ambil sepatah dua patah kata dari Mbak Najwa Shihab, yaitu wajib bagi pemimpin muda politik bekerja dengan kesadaran politik. Mudah-mudahan kalian nanti besarnya bisa menjadi pemimpin atau generasi muda yang istilahnya bekerja giat untuk meneruskan perjuangan bangsa ya nak ya, dan memajukan bangsa kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah semangat kita, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak yang semangat ya semuanya untuk menyanyikan lagu ini ya. Miss. Masih dalam kondisi pandemi, kita harus menerapkan protokol kesehatan ya nak ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan saling menjaga jarak. Sebelum nanti kalau misalkan kalian sudah mulai pembelajaran, kalau misalkan kalian ingin memberikan pendapat atau ingin menjawab pertanyaan dari Miss, jangan lupa untuk hand raise ya nak ya. Ada tombolnya di sebelah bawah yang berbentuk tangan seperti ini ya. Masih ada yang ingat nggak materi sebelum ini? Ingat Miss tentang HAM kan? Tentang HAM, betul sekali. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Ada abang-abang muda yang sedang kayaknya dia bertarung ini. Apakah demo yang anarkis ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM? Iya Miss. Iya Miss. Kenapa tuh? Karena membahayakan keselamatan jiwa Miss. Seharusnya demo dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sopan santun Miss. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran inti, coba kalian lihat ada foto kawan-kawan kalian di sini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kira-kira mereka tuh sedang melakukan apa? Ada yang bisa menjawab? Itu pemilihan foto model ya, Miss? Iya, kayak pemilihan foto model ya. Loh, Iya, kok ada coba foto yang- saya, Miss? Iya, Miss. Kok taruh foto kami, Miss? Ini kan pas kami ikut pemilihan ketua OSIS di sekolah kan, Miss? Ya Miss, dulu kami mencalonkan diri tapi gak terpilih. Kayaknya saya yang terpilih deh. Sorry ya. Iya, benar. Ini Miss ambil saat kawan-kawan kalian sedang melakukan pemilihan ketua OSIS. Nah, kalau misalkan Miss tanya lagi ke kalian nih, apakah ini merupakan salah satu demokrasi? Iya, Miss. Itu demokrasi di sekolah kan, Miss? Iya, Linda, benar sekali. Ini termasuk demokrasi di sekolah. Jadi pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, itu merupakan demokrasi di sekolah yang secara langsung kalian lakukan, ya nak ya. Video, mohon diamati baik-baik ya nak ya.
Iya, Miss. Nah, kalau misalnya sama kalian, setelah kalian nonton video tersebut, mengapa pelaksanaan demokrasi pada era Soekarno tidak berjalan dengan baik? Ada yang bisa? Miss kasih poin 5. Saya Miss, Vincent Tan. Oke, Vincent. Soekarno itu sebagai diktator, dia ingin menjabat pemerintahnya selama seumur hidupnya, Miss. Oke, betul. Vincent dapat 5 poin ya. Sekarang kalau misalkan kalian lihat bagan yang Miss tampilkan di depan kalian tentang demokrasi, ada yang bisa memberikan contoh ke Miss gak? Kira-kira negara mana yang memakai demokrasi liberal, atau Indonesia ini menganut demokrasi apa sih? Ada yang bisa anak-anak? Saya Miss. Iya, bisa nih. Saya sih cuma tahu dikit Miss. Kalau negara yang memakai demokrasi liberal itu Amerika Serikat Miss, benar nggak? Ya, benar sekali. Betul, pintar anak-anak Miss. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Miss. Iya, Syara. Negara yang memakai demokrasi terpimpin itu Indonesia, Miss. Loh, bukannya Indonesia memakai sistem demokrasi Pancasila ya, Sharon? Iya, Femin, tapi kan Indonesia memang memakai demokrasi Pancasila, tapi dulu Indonesia juga memakai demokrasi terpimpin. Benar kan, Miss? Iya, sebelum Miss menjawab pertanyaan kalian nih, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kawan kalian nggak? Saya Miss. Oke, jadi silakan. Bukankah demokrasi terpimpin sudah tidak digunakan lagi? Setahu saya Indonesia memakai demokrasi terpimpin itu pada masa pemerintahan Soekarno, akan tetapi sudah diganti. Ya Miss, izin menjawab Miss. Saya sependapat dengan Sandy karena memang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin itu memang dilaksanakan pada zamannya Pak Soekarno. Akan tetapi banyak sekalinya kelemahan sehingga pada tahun 1965 diganti menjadi demokrasi Pancasila. Wih, hebat loh anak Miss loh. Jadi emang benar apa yang dikatakan oleh kawan kalian. Nah, ada yang tahu nggak alasannya kenapa Indonesia ini tidak memakai demokrasi liberal atau demokrasi yang lainnya? Nah, kenapa Indonesia ini memakai sistem demokrasi Pancasila? Ada yang tahu nggak alasannya? Easy Miss, karena dasar negara kita kan Pancasila. Ya. Iya, Miss, karena Pancasila itu sesuai sama kepribadian bangsa kita juga, Miss. Hebat anak Miss. Ya, jadi benar kalau misalkan demokrasi yang kita gunakan adalah demokrasi Pancasila, itu didasarkan dari dasar negara kita yaitu Pancasila. Dan nanti berkaitan dengan materi yang akan Miss ajarkan selanjutnya. Kembangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Dalam demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti. Nah, setelah kalian menonton video ini, kenapa Presiden Soeharto itu memimpin pemerintahan selama 32 tahun sehingga banyak masyarakat Indonesia dan mahasiswa menginginkan agar Presiden Soeharto itu turun dari jabatannya? Ada yang bisa menjawab? Miss kasih 5 poin. Saya Miss. Iya, silakan. Jadi seharusnya sesuai peraturan itu masa jabatan presiden itu 5 tahun aja, dan pada saat itu Presiden Soeharto juga
semua rakyat harus mengikuti pemerintahannya karena secara terpaksa kalau tidak mengikuti dia bakal yang melanggar itu bakal kena sanksi-sanksi tertentu. Oke, terima kasih Pido. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Miss. Ya, Saya silakan. juga sependapat sama Elvido karena mahasiswa dan masyarakatnya pun marah karena Soeharto memimpin selama 32 tahun, Miss. Benar nggak? Iya, jadi emang masyarakat sama mahasiswa itu menginginkan adanya demokrasi yang lebih baik. Kalau misalkan pemerintahan Soeharto itu selama itu berarti tidak ada perubahan sama sekali. Ditambah lagi banyak kelemahan-kelemahan pada era pemerintahan Soeharto. Nah, ini yang akan kita bahas di perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, coba kalian lihat tahun 1945. Nah, di sini demokrasinya belum kelihatan sama sekali karena masih baru merdeka Indonesia ini. Sehingga yang berperan itu hanya pers. Pers itu mendukung gimana terjadinya pelaksanaan demokrasi. Terus, ada yang tahu nggak? Kira-kira nih di demokrasi terpimpin tadi kalian sudah nonton nih di video pertama itu siapa yang memimpin? Siapa yang menjadi presiden? Pada video pertama, Pak Soeharto. Pak Soeharto. Soekarno. Soekarno, iya. Berarti Pak Presiden Soekarno tuh memimpin pada masa Orde Lama ya, Miss? Iya, Pak Soekarno memimpin pada masa Orde Lama. Nah, jadi pada masa itu Soekarno emang tidak lama juga karena apa? Dia akan keburu digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, ini dikenal dengan namanya istilahnya demokrasi terpimpin. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Saya Miss. Ya, silakan. Berarti demokrasi terpimpin tuh termasuk Orde Lama ya? Iya, betul sekali, Nak. Demokrasi terpimpin itu masuk ke dalam Orde Lama. Ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Kalau saya kaitkan video dengan alas perkembangan Soekarno kelihatannya diktator. Ya. Untung kita hidup di zaman sekarang. Sekarang apa-apa udah enak. Iya sih, makanya. Soalnya kita kan udah bisa berpendapat serta berekspresi dengan bebas. Iya. Oke, betul sekali. Kita lanjut dulu ya, Nak ya. Nah, setelah masa Soekarno itu selesai, digantikan dengan Pak Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto itu sekitar 32 tahun, itu yang dinamakan dengan demokrasi Pancasila. Soeharto ingin mengembalikan nilai Pancasila itu pada saat pemerintahan Soeharto. Akan tetapi banyak sekali kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan pada era Soeharto ini seperti kayak KKN. Tapi ada juga kelebihannya, yaitu apa? Terjadinya swasembada pangan. Jadi Indonesia tuh pernah ngirim ekspor beras tuh ke luar negeri tuh karena kelebihan beras. Nah, setelah Soeharto itu diturunkan jabatannya sama mahasiswa dan masyarakat, digantikanlah oleh Pak Habibie pada tahun 98. Di sini terjadilah transaksi antara pemerintahan lama dengan reformasi, ya Nak ya. Nah, yang seperti kita rasakan sekarang ini, kalian bisa berpendapat, terus kayak gitu masyarakat pun bisa mengkritik pemerintahan, tapi harus menggunakan bahasa yang baik. Sampai sini paham? Lama. Nah, tugasnya adalah setelah nanti kalian berdiskusi sama kawan kalian, tolong kategorikan gambar-gambar tersebut ke dalam prinsip
demokrasi. Coba kalian buka buku kalian, di situ ada prinsip-prinsip demokrasi, ada 10 pilarnya. Kalian analisis, kemudian kalian kaitkan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sekarang ini. Oke? Boleh dibuka bukunya, boleh dicari referensi lain, disiapkan alat tulisnya. Akan kepada 3 kelompok ini. Satu kelompok Miss kasih waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi dan memaparkan presentasinya. Anak, mohon maaf sih, nanti coba kalian boleh saling menggunakan chat yang ada di Google Meet, kemudian kalian coba cari dulu arti-arti dari demokrasi itu ya nak ya. Jadi bisa dikaitkan dengan gambarnya, jadi nanti nggak salah untuk menjelaskan. Boleh nak? Kelompok 1 ingat dikaitkan pelaksanaan demokrasi yang sekarang dengan gambar yang telah disediakan ya nak. Menurut kami, gambar tersebut merupakan salah satu bentuk dari demokrasi dengan hak asasi manusia, di mana demokrasi menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Sekian, terima kasih. Gambar itu ya, Miss? Iya, nanti kamu lihat gambar itu kan ada gambar koruptor yang sedang tersenyum dengan penjahat, sama-sama ditangkap. Kamu cari tahu dulu nih, kira-kira sebanding nggak mereka itu hukumannya, lalu gimana? Kalian coba cari juga pengertian dari 10 pilar demokrasi itu. Kemudian baru kalian kaitkan dengan pelaksanaan yang sekarang, demokrasinya seperti apa. Oke? Oke, Miss. Ya sih, saya setuju sih sama yang Miss Aga bilang tadi. Dari foto itu kita bisa lihat kalau itu foto koruptor lagi ditangkap kan ya. Sepertinya iya, yang lain ada ide gak? Nah, iya betul tuh. Tapi kok mereka tadi senyum-senyum ya? Makanya Iya, mereka itu iya juga ya, itu bukannya mereka harus dihukum, tapi kok malah senyum-senyum? Makanya apa mereka Syukur banget hidup di zaman sekarang loh guys, karena kalau zaman dahulu itu demokrasi nggak berjalan lancar, karena masih dipegang sama kekuasaannya presiden. Contohnya aja ya, itu kayak Pak Soekarno yang diktator, atau Pak Soeharto yang lebih mengutamakan antek-anteknya itu. Jadi makanya banyak ketimpangan sosial gitu pas zaman itu. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap jalannya diskusi ini, materi kita? Ya. Menurut saya perkembangan demokrasi di Indonesia makin lama makin oke, Miss. Makin oke ya. Kayak RCTI oke. Dulu tuh ada tuh ininya tuh. RCTI oke gitu. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? saya Miss. Ya. Bener Miss kata Joanna, apalagi sekarang kita itu kan bisa lihat langsung di TV kan tentang hasil pemilu, baik itu pilpres ataupun pilkada gitu Miss. Oke. Kalian adalah bentar. Udah masuk belum nak? Share screen Miss? Belum. Oke, jadi Miss sambil menunggu Indianya, Miss bilang kalau misalkan demokrasi itu emang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana kalian seharusnya sebagai generasi muda bisa memberikan apa? Memberikan pendapat kepada pemerintah dengan cara yang sopan. Kalau mengkritik boleh lewat sosial media ya nak ya. Kalian kan main Instagram, main Facebook, mungkin ada akun-akun resmi dari pemerintahan, itu boleh kalian bertanya di situ. Dan ingat juga kalau demokrasi kita itu berlandaskan dari Pancasila dan Undang-Undang 45.
melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar, dapat berpendapat dengan baik ya nak ya. Oke, bisa ya? Oke, Miss.